Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika dengan aku King, aku Queen. Seperti biasa, di episode ini kita akan belajar fisika yang tentunya bukan hanya sekedar teori, melainkan kita akan melakukan eksperimen-eksperimen seru dan tentunya pasti mudah untuk dipahami. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Nah Queen, pada episode ini kita mau belajar apa lagi nih? Kita akan mempelajari tentang hal-hal yang sering kita temui pada saat kita mandi, berenang, maupun menyelam. Wow, tentang apa itu Kak? Itu adalah tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis? Itu tekanan dari air ya? Benar sekali. Nah, emangnya air punya tekanan? Punya dong. Atau air itu bisa menekan? Punya. Oh, oke. Teman-teman di rumah, setelah ini kita akan belajar bersama tentang tekanan hidrostatis. Makanya dari itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Ayo Belajar Fisika. Fisika, one force, one energy, one physics. Queen, lihat deh. Ini ada insiden dari kapal selam Titan yang hancur ketika sedang mengeksplor kapal Titanic. Wah, itu bukannya kapal selam yang buat wisata itu ya, yang buat ngangkut orang-orang kaya, buat mengeksplorasi di dalam laut, terus mereka mau cari kapal Titanic. Iya, itu tuh. Terus tuh katanya kapal itu tuh hancur karena ada tekanan hidrostatis di kedalaman laut. Ih, serem deh. Tekanan hidrostatis? Kok bisa ya tekanan hidrostatis itu membuat kapal hancur? Nah, iya, aku juga bingung. Air kan harusnya buat ngambang ya, sedangkan ini nih hancur gitu. Kamu penasaran nggak sih kenapa bisa kayak gitu ya? Sebenarnya sih penasaran sih sebenarnya ini, tapi gimana ya? Duh, bingung deh. Aku tahu sih, Aku tahu sih, kita tanyain yang ahli aja deh. Yang ahli? Siapa? Biasa, Pak Azrul. Pak Azrul? Pak Azrul. Berarti ini ada kaitannya dengan fisika dong? Selalu ada kaitannya sama fisika kalau udah kayak gini. Ya udah, daripada kita sering berdebat, kita panggil aja Pak Azrul. Oke. Bapak. Duh, mana ya Bapak? Panggil lagi deh. Bapak. Duh, nggak ada lagi nih. Apa Bapak hilang ya? Mana ya? Biasanya Bapak kan pasti muncul kalau kita udah panggil kayak gitu ya. Mungkin Bapak tuh nunggu 3 kali dipanggil. Sekali lagi. Jadi kita panggil sekali lagi ya. Teman-teman di rumah, bantu kami ya untuk memanggil Bapak. Yuk sama-sama. Bapak. Oh, itu kan Bapak pusing. Ini Pak Queen. Wah, aku. Ini lah Pak, kami ini habis lihat insiden kapal selam Titan yang tenggelam. Katanya tuh karena hancur karena ada tekanan hidrostatis gitu Pak. Oh, cerita tentang kapal selam yang hancur karena tekanan hidrostatis. Oh iya, ini kapal yang mau mengeksplor bangkai kapal Titanic itu ya? Iya Pak, yang benar. dari Ocean Gate itu ya? Iya, benar Pak, benar. Dia kan menyelam sampai ke laut dalam sekali. Jadi di dalam laut itu memang ada tekanan, ya, tekanan akibat berat air yang ada di atasnya, itu namanya tekanan hidrostatis. Nah, kalian mau Bapak tunjukin nggak bagaimana tekanan itu bisa menghancurkan sebuah benda? Nah, seperti si kapal selam itu tadi. Mau lah Pak, kami ini penasaran Pak, kok bisa gitu air menekan gitu Pak? Iya. Nah, teman-teman, kita akan lakukan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana tekanan itu dapat menghancurkan benda. Ya. Nah, kita akan siapkan dulu alat-alatnya, ya. Oke Pak. Oke, kita siapkan. Vansen, tolong bantu saya ambil peralatannya. Nah, kita tunggu ya. Oke, kita siapkan dulu alat-alatnya. Oh, di sini kita punya lilin ya Pak. Ada lilin. Kita nyalakan dulu lilinnya ya. Oke. Thank you, Vincent. Ini bukan ulang tahun loh ya. Ya, ini kita cuman buat perlu api untuk memanaskan air. Oh ini
Queen, ini ada api, terus ada kaleng. Kayaknya kita main masak-masak deh. Enggak dong. Masa kita main masak-masak? Iya kan? Enggak ya Pak? Enggak. Nah, panas banget. Coba saya Pak. Saya bantu, ya. Nah, ini di kalengnya kita air sedikit ya. Kita kasih air sedikit supaya cepat menguap ya. Nah, teman-teman di rumah juga bisa melakukan hal ini. Jadi perlu dipersiapkan lilin atau sumber api, kemudian ada kaleng kosong ya, dan sedikit air ya. Nah, kita akan isi dulu kalengnya dengan sedikit air ya. Ya, sedikit saja supaya dia cepat menguap. Ya. Kebanyakan deh. Nah. Setelah itu, kaleng ini sudah diisi sedikit air, kita panaskan sampai airnya mendidih. Ya. Ini sampai airnya mendidih, kita panaskan. Ya. Oke, mudah-mudahan lebih cepat kalau kita pakai kompor. Ya. Lebih cepat kalau kita pakai kompor, jadi airnya akan cepat mendidih. Ya. Queen, masak-masak Queen. Masak air. Oh iya, teman-teman yang masih SD atau SMP, kalau mau mencoba ini, kalau mau mencoba eksperimen ini harus diawasi dengan orang tuanya ya. Nah, sekarang airnya sudah kelihatan mulai menguap ya, tapi kita tunggu dia sampai mendidih. Kira-kira bakal ngapain ya? Apa yang terjadi ya? Menurutmu kamu Queen bakal ngapain Queen? Ya, Ngapain ya ini? ini kan airnya Oh, mulai iya, mendidih. Tuh, Tuh. kelihatan Ya. ada Kelihatan uap tuh. airnya seperti asap. Nah, nanti airnya akan semakin berkurang. Nah, uap air ini akan mendorong udara yang ada di dalam kaleng sehingga keluar. Ya. Oke. Jadi sehingga udara yang ada di dalam kaleng itu akan keluar dan menyebabkan tekanan di dalam kaleng ini menjadi lebih kecil. Ya. Jadi tekanan udara yang ada di dalam kaleng ini menjadi lebih kecil. Nah, oke, kita tunggu ini airnya sudah mulai mendidih, sudah mulai terdengar ada suara air mendidih. Mudah-mudahan kita langsung berhasil ya. Nah, nanti Bapak akan langsung masukkan ke dalam air ini ya. Bapak akan langsung masukkan ke dalam air ini, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Oke. Takut. Boom. Gila. Kalengnya langsung penyok Pak. Iya dong. Tuh, kalengnya langsung Penyok. hancur begini ya, langsung penyok ya. Nah, itulah yang terjadi ya ketika ada perbedaan tekanan di bagian luar dan di bagian dalam kaleng ya. Nah, ditiup dulu lilinnya. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Iya. Nah, jadi ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika airnya dididihkan, maka uap air itu akan mendorong udara keluar dari kaleng, ya, sehingga jumlah udara yang berada di dalam kaleng ini menjadi semakin sedikit. Nah, ketika jumlah udaranya semakin sedikit, tekanan udara di dalam kaleng ini menjadi kecil. Nah, dibandingkan dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air, perbedaan tekanan itu akan menyebabkan kaleng ini menjadi penyok, ya, karena tekanan yang dari luar itu jauh lebih besar dibanding tekanan yang ada di dalam, membuat kaleng ini sesaat langsung penyok. Nah, sama seperti kapal selam tadi. Kapal selam tadi ketika dia berada di dalam air, ya, itu tekanannya sangat besar sekali. Nah, ketika bahan pembuat kapal selam itu tidak cukup kuat untuk menahan tekanan, maka langsung hancur kapal selamnya, ya, karena tekanan itu akan merusak, ya, merusak material yang digunakan dalam membuat kapal selam tersebut. Ya, karena itu dalam merancang atau mendesain kapal selam, ya, kita harus benar-benar memperhatikan nih. Kita harus pilih bahan supaya apa? Supaya bahan itu mampu menahan tekanan yang sangat kuat. Nah, tekanan yang terjadi di dalam air itu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, itu namanya tekanan hidrostatis, tekanan yang ada di dalam air. Semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Wow. Ya, tekanan hidrostatis itu akan semakin besar ketika kita menyelam semakin dalam. Ya, nah ini contohnya bagaimana tekanan bisa menghancurkan sebuah benda dalam waktu yang sangat singkat. Ya, nah jadi ketika itu terjadi, maka ya sulit untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, itulah sebabnya mungkin kenapa mereka
akhirnya tenggelam bersama kapal selam mereka ketika akan mengeksplor bangkai kapal Titanic tadi. Ya, nah, jadi seru kan dengan kita belajar fisika, kita bisa menjelaskan sebuah peristiwa, ya termasuk peristiwa kecelakaan kapal selam. Ternyata ilmu fisika itu luar biasa ya Pak. Dengan kita melakukan eksperimen sederhana ini, kita bisa menjawab pertanyaan kami tentang kenapa sih kapal selam itu bisa hancur gitu. Iya. Nah, kita tadi kan seperti Bapak sampaikan ya, bahwa tekanan hidrostatik itu tergantung pada kedalaman benda itu di bawah permukaan air. Ya. Nah, kita mau lihat nih dengan eksperimen kedua ya. Kita punya eksperimen, Vincent tolong bantu saya. Yang eksperimen kedua yang ada baru pipa U-nya. Oke, kita menggunakan pipa U tuh. Ya, terima kasih. Nah, hitam. Kalau pakai kompor kayaknya nggak akan hitam ya. Ini ada jelagannya. Ya. Oke, thank you Vincent. Oke, teman-teman di rumah, ya kita akan tunjukkan dengan eksperimen berikut ini bahwa tekanan hidrostatik itu bergantung pada kedalamannya dari permukaan air. Ya, kita akan tunjukkan semakin dalam sebuah benda dari bawah permukaan air, maka dia akan mengalami tekanan yang semakin besar. Ya. Nah, di sini ada pipa U, ya, mungkin bisa dibantu, bisa dilihat melalui kamera. Di dalam pipa U ini ada cairan, ya. Di dalam pipa U ini ada cairan. Nah, kedua ujungnya terbuka, artinya terhubung dengan udara, ya. Nah, karena kedua ujungnya terbuka dan perhubungan udara, maka tekanannya, ya, itu sama dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Nah, itulah sebabnya kenapa cairan yang ada di dalam pipa U ini tingginya sama, ya kan? Tingginya sama, ya. Oke, dia ada di garis 0 di sini ya. Nih, kita bisa lihat ada di garis 0, tingginya sama karena tekanan di sisi kiri dengan tekanan di sisi kanan berbeda. Nah, kalau tekanannya ditambahkan, maka nanti si cairan yang ada di dalam pipa ini akan bergerak. Nah, misalnya kalau saya tiup nih, saya berikan tekanan, dia akan bergerak. Ya, jadi ketika ada perbedaan tekanan di sisi kiri dan sisi kanan, maka ketinggian cairannya tidak akan sama tinggi lagi, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan Nah, kita akan tunjukkan bahwa di dalam air, kalau tadi kan saya tiup nih, dia kan artinya saya berikan tekanan, ya. Saya dorong dia supaya dia ketinggiannya tidak sama lagi. Nah, kita akan tunjukkan bahwa di dalam air pun peristiwa seperti itu akan terjadi. Itu menunjukkan bahwa di dalam air juga memiliki tekanan. Dan nilai tekanan ini akan semakin besar ketika dia berada semakin dalam, ya, di bawah permukaan air tadi, ya. Nih, kita coba masukkan ya. Oke, kita bisa lihat ini ketinggiannya masih sama, ya. Ketinggiannya masih sama. Ketika ini saya mulai celupkan ke dalam air, nah kita lihat dia mulai bergerak, ya. Bisa lihat, Queen? Iya. Ya, sekarang ketinggiannya sudah tidak sama lagi nih. Yang sisi kiri ada di -2 ya, di bawah 0 ya. Sedangkan yang sisi kanan ada di atas 2. Hampir 3 ya, di atas 2. Ya, kalau kita masukkan lagi semakin dalam, nah dia semakin naik. Ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri semakin turun. Sebelah kanan semakin naik. Di angka 5. Sebelah kanan ini juga di angka 5 semakin naik. Ya, semakin dalam lagi kita masukkan, ya. Boleh dipegang, ya. Nah, ini udah sampai angka 7, ya. Di sini juga sampai minus angka 7. Nah, artinya ada perbedaan ketinggian. Ini menggambarkan perbedaan tekanan dengan udara luar, ya. Perbedaan tekanan dengan udara luar. Jadi kita bisa lihat, ya, dengan eksperimen sederhana ini bahwa tekanan hidrostatis atau tekanan yang terjadi di bawah permukaan air itu bergantung pada seberapa dalam dia dari permukaan air tersebut. Ya. Nah, kalau kita naikkan lagi, dia akan turun lagi. Ya, sini dia akan turun lagi. Kalau saya angkat, ya.
ketinggiannya akan sama lagi ya. Ketinggiannya akan sama karena tekanannya sama ya. Oke, nah itu adalah bukti secara eksperimen yang menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman dari permukaan air. Dan dia tidak bergantung pada jumlah air. Ya, airnya mau banyak, mau sedikit, itu enggak ngaruh sama. Yang menentukan hanya kedalamannya. Jadi misalnya saya masukkan 10 cm di gelas ukur ini, dengan saya masukkan 10 cm di laut, itu tekanannya sama. Ya, ini misalnya saya masukkan ini kan wadahnya lebih besar, ini tekanannya juga sama nih. Ya. Nah, jadi yang penting kedalamannya sama, ya, kedalamannya sama, maka dia akan menghasilkan perbedaan tekanan yang sama. Ya. Nah, jadi dia hanya ditentukan oleh kedalamannya saja. Jadi baik airnya sedikit seperti ini atau airnya banyak seperti di laut. Nah, yang penting seberapa dalam benda itu. Nah, itulah nanti akan menentukan seberapa besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut. Oh, begitu. Dan itu besar sekali. Ya, besar sekali sehingga bisa membuat kapal-kapal selam misalnya kalau bahannya tidak terlalu kuat itu akan hancur. Ya, karena tekanan tadi. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Tapi setelah ini Bapak masih ada eksperimen lagi nggak Pak? Masih dong. Kita masih punya eksperimen lagi yang nanti akan bisa diskusikan oleh teman-teman yang ada di rumah. Tapi seperti biasa, kita akan tunggu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke eksperimen selanjutnya, kita akan menyaksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Aku King, aku Queen, dan Pak Azrul. Fisika, one force, one energy, one physics. Oke, Pak, ini eksperimen apa Pak? Oke, nah King, Queen, dan teman-teman di rumah. Jadi sekarang kita akan melakukan salah satu eksperimen tentang tekanan hidrostatik, ya. Hidrostatik seperti yang tadi sudah kita perlihatkan di eksperimen yang sebelumnya, bahwa tekanan hidrostatik itu bergantung pada kedalaman titik itu dari permukaan air. Ya. Semakin dalam dia, maka tekanan hidrostatiknya juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan peralatan sederhana sehingga teman-teman di rumah juga bisa melakukannya tentunya. Ya, di sini Bapak punya sebuah botol. Nah, yang diisi dengan air, ini air biasa ya, bukan minyak. Ini cuma diberikan pewarna supaya lebih terlihat secara visual ya. Nah, kemudian di botol ini sudah Bapak berikan 3 buah lubang. Jadi saya buat 3 buah lubang di botol ini ya. Nah, nanti kita akan buka lubangnya satu persatu. Kita akan lihat mana yang semburan airnya itu lebih jauh, apakah lubang yang paling atas, yang di tengah, atau yang di bawah. Ya, nah kita akan lihat ya. Ini lubangnya masih ditutup pakai solasi ya, solatif. Oke, kita sudah siap ya? Siap, Pak. Nah, teman-teman di rumah juga bisa melakukannya. Ya, ini eksperimennya sangat sederhana. Oke, nanti kita akan tandai ya. Misalnya lubang yang paling atas jatuhnya ada di mana? Pakai sedotan ini supaya kita bisa bandingkan yang mana yang lebih jauh. Oke, kita mulai dari yang atas atau yang bawah? Atas. Atas nih yakin nih? Yakin. Ada atas aja Pak. Atas aja ya, kita coba ya. Yang atas ya. Oke. Kita akan lihat, kita buka. Boleh bantu saya? Buka ininya. Sebelumnya ketinggian airnya ini sudah dibatasi. Kan seperti yang tadi saya sampaikan. Tekanan hidrostatis itu tergantung dari kedalaman titik itu dari permukaan air. Nah, nanti ketika ada air yang keluar, nanti kan ketinggiannya akan berkurang. Ya. Dia akan turun karena ada air yang keluar kan. Nah, nanti kita akan isi air supaya ketinggiannya tetap di yang sudah Bapak berikan batas itu ya. Karena nanti kalau ketinggiannya berkurang ya tekanan hidrostatiknya juga akan berkurang. Nah, jadi nanti kita akan tambahkan air supaya dia kembali ke ketinggian semula ya. Oke. Kita coba buka dulu ya yang pertama ya. Nah, nanti perhatikan kira-kira dia jatuhnya ada di mana ya. Di sini saja. Saya buka selotipnya.
Gimana ya, Queen? Di sini. Ternyata susah juga. Nah, nggak keluar. Karena masih ada Tekanan udaranya. tekanan udara. Kita buka dulu di sini ya. Oke. Dia sampai di sini ya. Oke. Kita tandai dia sampai di garis ini. Itu yang paling atas. Nah, sekarang kita lihat yang lagi aja. Itu lagi. Ya. Nah, kita lihat sekarang yang Nggak ditambah lagi, Pak? oh iya, kita tambah air dulu Tambah ya. dulu sedikit. Lupa. Kita tambah air sedikit saja. Sampai batasnya. Oke. Ya. Oke. Jadi, tuh, sekarang kita buka yang bagian Tengah. ya. Oke, kita lihat yang tengah. Tadi sampai di situ, kita lihat. Oh, sobek dia. Sampai di sini, ya. Wah, lebih jauh kan? Maaf. Lebih jauh. Nah, sekarang kita lihat yang bawah. Ya. Yang bawah, jangan-jangan lewat ya. Oke, nah ini Airnya, Pak? Airnya, Pak, kita perlu tambah lagi. betul. Ini kita tempel dulu lagi lubang yang tadi. Ya. Oke. Sekarang Tambah lagi. tambah lagi sedikit air. Ya. Ya. Oke. Kita lihat yang di sini salah. Ya. Kita lihat yang paling bawah sekarang. Sejauh mana nih, Ra? Queen. Ya. Sok tahu. Sampai di untung nggak lewat. Nah, dia makin lama makin berkurang karena airnya kan semakin turun, ya. Nah, kita bisa lihat semakin lama jaraknya akan semakin berkurang ini karena airnya semakin turun. Jadi Ya. ketinggiannya berkurang juga ya? Iya, ketinggiannya berkurang. Jadi kedalaman titik itu dari permukaan air semakin berkurang. Nah, sekarang kita coba jelaskan ya dengan konsep tekanan hidrostatik tadi. Ya, seperti tadi sudah Bapak sampaikan bahwa tekanan hidrostatik itu ditentukan oleh kedalaman titik tersebut dari permukaan air. Nah, kalau kita lihat dari ketiga titik ini, titik yang mana yang tekanan hidrostatiknya paling besar? Apakah yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Yang bawah. Nah, tekanan yang besar itu akan mendorong air keluar dengan kecepatan yang lebih besar. Itulah sebabnya kenapa jarak yang ditempuh oleh air yang keluar dari lubang bagian bawah itu jaraknya jadi Lebih jauh. paling jauh dibanding dua lubang yang lain. Nah, karena tekanannya yang di bagian bawah ini semakin besar. Nah, itu kita bisa lihat secara visual ya. Kalau tadi kan kita lihat dari kenaikan kolom air yang ada di pipa U. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana tekanan itu dengan dorongan yang lebih kuat membuat air menyembur lebih jauh ketika tekanannya lebih besar. Nah, itulah sebabnya ya kenapa dalam desain bendungan, kalau kita membuat dam atau bendungan, ketika kita akan membendung air, desainnya itu dibuatnya miring. Di bagian bawah dia semakin tebal. Oh iya. Ya, jadi ketebalan ketebalan dinding dari bendungan itu semakin ke bawah dia semakin tebal. Nah, tahu nggak kira-kira kalian apa alasannya? Kenapa dibuat semakin ke bawah semakin tebal? Karena tekanan yang lebih besar. Lebih besar, betul. Ya, karena semakin ke bawah, ya, semakin ke dasar sungai atau danau yang dibendung itu tekanannya semakin besar. Karena itu diperlukan struktur yang lebih kuat untuk menahannya. Kalau tidak, dia akan jebol. Ya, jadi kalau kita buat misalnya nih ketebalannya sama nih, ketebalan dinding bendungannya sama, maka yang bagian bawah itu akan mengalami tekanan yang cukup besar sehingga bisa jadi akan jebol. Gitu, Pak. Nah, ketika kita buat miring, artinya semakin ke bawah semakin tebal, maka yang bagian bawah itu akan lebih kuat dalam menahan tekanan hidrostatik yang lebih besar di dasar
sungai atau danau yang dibentuk itu. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana konsep tekanan hidrostatis ini kita terapkan. Gimana? Sekarang kalian sudah mulai paham belum? Sudah, Pak. Konsep tekanan hidrostatik. Oke. Ya. Teman-teman di rumah juga pasti lebih paham sih Pak tentang konsep tekanan hidrostatik ini. Oke. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya tentang hidrostatis ini. Oke, teman-teman di rumah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada episode ini. Jangan lupa tonton terus acara Ayo Belajar Fisika di TVRI bersama program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.